Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai core kedua dari anime Spy Family. Jadi buat kalian yang baru dengar istilah core ini, core merupakan rentang penayangan episode berikutnya yang masih ke dalam satu season. Biasanya core ini jeda satu musim. Nah, Spy Family ini kemarin tayang pada spring atau musim semi, dan di musim panas atau summer ini mereka jeda satu season dan akan tayang kembali di musim berikutnya, yaitu musim gugur atau fall. Ini juga sering disebut split core. Beberapa hari yang lalu diungkapkan mengenai tanggal tayangnya, yaitu dijadwalkan tayang pada 1 Oktober 2022 mendatang, yang kurang dari 1 bulan lagi. Selain itu, pihak produksi juga merilis key visual baru atau poster untuk core keduanya ini, di mana di dalamnya terdapat beberapa karakter yang sudah kita lihat di core pertamanya kemarin, seperti Handler, Yuri, Lloyd, Anya, dan Yor. Nah, tapi ini ada tambahan 2 karakter baru, yaitu seekor anjing dan perempuan. Siapa sih sebenarnya mereka berdua ini? Buat kalian yang sudah baca manga Spy Family pastinya sudah tahu. Tapi tenang saja buat kalian yang belum tahu, karena kalian bisa tahu dengan menyimak video pembahasan saya ini. Jadi yang pertama adalah si anjing. Anjing ini merupakan anjing yang sudah pernah kita lihat di episode 11 kemarin, dimana setelah Anya berhasil mendapat 1 bintang stella, Anya meminta anjing pada papanya untuk dipelihara. Tapi di akhir core 1 kita belum diberitahu anjing mana yang akan dipilih oleh Anya. Nah, nanti di core keduanya baru kita akan diberitahu anjing mana yang akan dipilih Anya. Jadi video ini akan bersifat spoiler tapi tidak akan mendetail. Kalau kalian ingin tahu fullnya, kalian bisa baca manganya sendiri atau bisa cek video ceritain di channel saya ini. Di core keduanya ini nanti Anya akan mencari anjing peliharaannya, dan dia akan bertemu dengan anjing putih tersebut yang di akhir akan dia jadikan sebagai anjing peliharaan miliknya. Seperti yang mungkin sudah kalian lihat pada PV pertama untuk core keduanya yang sudah dirilis setelah episode 12 yang lalu. Di PV-nya itu menampilkan kejadian yang sangat menegangkan di saat Anya sedang mencari anjing peliharaannya, di mana kejadiannya adalah akan ada aksi terorisme dan Lloyd disuruh untuk menghentikannya. Nah, nanti Anya dan anjing ini akan bekerja sama untuk membantu misi Lloyd, tapi tentunya tanpa sepengetahuan dari Lloyd. Dan dari situlah Anya memutuskan untuk memelihara anjing tersebut dan dia beri nama Bond. Ceritanya ini mengadaptasi arc Dogi Crisis, atau lebih tepatnya adalah volume 4 manga Spy Family. Setelah itu ceritanya akan berlanjut ke arc ujian tengah semester Anya. Di arc ini kita akan melihat Anya yang berusaha belajar dengan giat untuk ujian. Itu dikarenakan pada saat ujiannya nanti Anya akan mendapati kesulitan. Oleh karena itu sebelumnya dia akan berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi seperti yang kita tahu, Anya ini kan sangat sulit sekali untuk diajari oleh Lloyd, apalagi oleh Yor. Jadinya Anya akan diajari oleh pamannya, yaitu Yuri, yang diminta bantuan oleh Yor untuk mengajari Anya. Setelah itu kita akan melihat keseruan dari mereka berdua. Di arc ini juga kita akan kehadiran karakter baru lagi, yaitu mata-mata terhebat sepanjang masa, yang akan melampaui si Twilight, dan seorang murid laki-laki teman sekelas Anya, yang sifatnya ini bikin senang para penonton nantinya. Kita juga akan diperlihatkan hasil ujian dari Anya. Kemudian kita akan melihat Anya yang diberikan tugas sekolah untuk observasi pekerjaan ayahnya. Ceritanya ini akan mengadaptasi volume kelima manganya. Kemudian ceritanya akan berlanjut ke hubungan pasutri bohongan, yaitu Lloyd dan Yor. Nantinya kita akan kedatangan karakter baru yang juga sudah dimunculin di key visualnya, yaitu Mbak Fiona Frost. Fiona ini akan datang menemui Lloyd. Fiona juga merupakan agen milik WC dengan name code Nightfall. Nightfall diperintahkan oleh Handler untuk menjalankan misi bersama Twilight. Mereka berdua nanti akan menjalankan sebuah misi bersama, yaitu untuk mengambil sebuah lukisan berharga yang katanya terdapat informasi rahasia yang dapat menyulut kembali api peperangan antara timur dan barat jika sampai bocor ke publik. Mereka menjalankan misi dengan menyamar dan mengikuti sebuah turnamen tenis ilegal yang disebut Campbell Dawn. Itu dikarenakan lukisan tersebut dimiliki oleh si penyelenggara turnamen yang juga seorang kolektor. Dan jika salah satu peserta menjadi juara, mereka berhak memilih salah satu barang miliknya. Di sini kita akan melihat tim up Twilight dan Nightfall dalam turnamen tersebut menghadapi banyak sekali peserta-peserta yang kuat. Bisa saya katakan jika ini adalah salah satu arc terseru di Spy Family. Selain itu, di sini kita akan melihat Lloyd yang mengungkapkan keseriusannya pada Yor. Ceritanya ini akan mengadaptasi arc turnamen tenis Campbell Dawn atau volume ke-6 manganya. Dan juga saya rasa ini akan menjadi penutup untuk anime Spy Family core kedua atau season satunya.
Itu dikarenakan jika kita melihat adaptasi core pertama hanya mengadaptasi 3 volume saja, maka kemungkinan core keduanya akan mengadaptasi 3 volume juga. Core keduanya ini di episode awal akan menampilkan anggota baru keluarga Forger, yaitu Bon si anjing. Kemudian kita akan melihat keseruan Anya saat ujian tengah semester Eden, dan di pertengahan akan kedatangan Fiona yang akan membuat keseruan di antara hubungan Lloyd dan Yor, dan menjelang akhir akan menampilkan keseruan turnamen tenis dan ditutup dengan ungkapan keseriusan Lloyd pada Yor. Berbeda dengan core pertama, core kedua ini berjumlah 13 episode. Jadi kemungkinan chapter yang diadaptasi juga lebih banyak dari core pertamanya. Jika core pertama kemarin berjumlah 17 chapter ditambah dengan 1 chapter berisi extra mission 1, maka core keduanya ini prediksi saya sama seperti core pertamanya, yaitu dari chapter 18 sampai 35, yang jika dijumlah sama dengan core pertama, yaitu 18 chapter ditambah chapter extra mission. 17 chapter menjadi 11 episode cerita utama di core pertama, maka 18 chapter ini bisa menjadi 12 episode cerita utama di core kedua. Dan nanti episode ke-25 atau 13 core keduanya mungkin akan mengadaptasi 1 chapter berisi extra mission 2. Jadi di core 2 ini mungkin akan mengadaptasi total 19 chapter. Ya, ini mungkin prediksi dari saya, semuanya nanti tergantung pada patching produksi animenya sendiri. Selain itu, info kemarin hanya menampilkan teaser untuk key visualnya. Belum ada PV terbaru, kemungkinan akan menyusul nanti bersama dengan diungkapkan beberapa voice actor untuk karakter-karakter yang akan muncul di core 2 ini, terutama untuk Mbak Fiona. Kira-kira siapa guys yang cocok buat ngisi suara Mbak Fiona? Apakah Fiona akan diisi oleh pengisi suaranya Yui dari Oregairu, yaitu Nao Toyama? Kalau iya maka jadi Oregairu in Another Universe. Selain itu, siapa voice actor dari Donovan Desmond? Karena di core 2 ini beliau akan dimunculkan dan desainnya juga sudah ditampilkan terlebih dahulu saat core pertama. Ini juga patut kita tunggu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika nanti akan ada PV terbaru mungkin akan saya breakdown. Dan juga terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika kalian suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.